Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fiddin wa akhwat fillah, ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikumpulkan di masjid kita untuk kembali menegakkan majlisul ilm dengan harapan mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi salah satu pemberat dari timbangan amal kebaikan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang kekhususan dan keutamaan bulan-bulan haram. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita bahas agak khusus terkait dengan Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, yang insyaallah mungkin setengah bulan lagi ya, insyaallah kita sampai di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan upaya kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga ketika sampai bulan tersebut kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semua tentu dengan berupaya kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang terakhir dari hitungan bulan-bulan Hijriyah, yaitu bulan yang ke-12, dan merupakan salah satu dari bulan-bulan haram yang 4, yaitu Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah yang akan kita bahas, kemudian Muharram, nanti insyaallah kita bahas khusus Muharram. Yang terpisah adalah Rajab Mudhar ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa dari bulan-bulan haram yang 4, bulan Dzulhijjah adalah afdalu ashuril hurum, paling afdalnya bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Disebut Dzulhijjah, dzu yang memiliki atau yang ada padanya, al-hijjah
haji. Jadi bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala pilih untuk ditunaikan manasik haji. Jadi manasik haji hanya ada di bulan Dzulhijjah. Naam. Jadi itu masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah, yaitu di Lauhul Mahfuz. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Nah, di antara 4 bulan haram ini adalah bulan Dzulhijjah. Ya, nah. Dan dulu sebelum datang Islam, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat mengagungkan bulan Dzulhijjah ini. Mereka juga menunaikan ibadah haji. Ya, dari apa yang mereka dapatkan kabar tentang ajaran Ibrahim alaihissalam. Hanya saja mereka campuri ibadah haji ini dengan akidah kesyirikan mereka. Ya, padahal talbiyah haji itu murni untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dicampurkan oleh orang-orang musyrik pada saat itu kesirikan-kesirikan mereka. Jadi mereka dihukumi musyrik. Kenapa? Karena meninggalkan millah Ibrahim dengan mereka berbuat syirik. Mereka sudah mengenal millah Ibrahim, ahlul fatrah itu. Ahlul fatrah itu sudah kenal millahnya Ibrahim. Tapi mereka sepakat dihukumi musyrik karena kesyirikan mereka. Begitu juga orang yang mengenal Islam, mungkin sudah menerima Islam tapi berbuat syirkul akbar, maka mereka dihukumi musyrik karena apa? Perbuatan syirik mereka. Nggak ada bedanya. Orang yang mengenal millahnya Ibrahim kemudian berbuat syirik dan dihukumi musyrik, dengan orang yang mengenal millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbuat syirik juga dihukumi musyrik. Karena millah Ibrahim dengan millah Nabi sama apa beda? Sama. Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara satu bapak beda ibu. Bapaknya satu, ibunya beda. Dinuhum wahid wasara'iuhum syatta. Agama mereka satu, yaitu tauhidullah. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatnya saja yang berbeda-beda. Jadi agamanya manusia pertama misalkan Adam sama, agama Islam, la ilaha illallah. Nuh dan terus para nabi mereka semua berdakwah apa? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka mengatakan, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah saja, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan apa yang didakwahkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang ulama sepakat orang-orang ahli fatrah dihukumi musyrik karena kesyirikan mereka. Paham ya? Ini mahalnya tauhidullah. Jadi mereka meskipun mengagungkan bulan-bulan haram, itu tidak menjadi penghalang untuk jatuhnya kepada mereka hukum syirik. Karena kesyirikan itu disebabkan
perbuatan mereka sendiri, i'tiqad mereka sendiri, ya. Nah, kemudian kemarin juga sudah dijelaskan di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10. Jumhur ahli tafsir menafsirkan walayalin ashr itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi walayalin ashr, hari-hari yang 10, yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini keutamaannya, Allah bersumpah dengannya. Kemudian hadis yang kemarin juga sudah kita sampaikan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka sampai kita kemarin sampaikan, para ulama kita menerangkan amal-amal nafilah, amal-amal sunnah di awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada amal-amal nafilah di hari-hari Ramadan. Ramadan kita baca Quran, Masya Allah, karena Ramadan memang syahrul Quran, itu betul. Tapi sebagian ulama menjelaskan baca Quran di 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada baca Quran di hari-hari Ramadan. Berzikir di 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada zikir di hari-hari Ramadan, dan seterusnya dari amal-amal nafilah. Dan ada kesalahan dari lisan ana, kalau nggak salah kemarin menyampaikan lebih afdol dari siam di hari-hari Ramadan. Itu kesalahan. Jadi yang dimaksud adalah lebih afdol dari amal-amal nafilah, amal-amal sunnah di hari-hari Ramadan. Zikir, baca Quran, salat-salat sunnah atau yang lainnya yang biasa kita kerjakan di hari-hari Ramadan, sebagian ulama menjelaskan lebih afdal amalan-amalan tersebut yang dikerjakan di 10 awal hari-hari bulan Dzulhijjah. Maka mari kita jaga, ya. Nah, sampai kemarin apa? Para sahabat menanyakan, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah? Ini jihad amalan yang paling agung, tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di awal Dzulhijjah. Qala sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Dikecualikan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali ya orang yang jihadnya itu dia bawa jiwanya dan hartanya dan tidak ada yang kembali darinya sedikit pun. Dia terbunuh di medan perang dan hartanya diinfakkan untuk jihad fisabilillah, baru bisa menandingi amal soleh meskipun hukumnya sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Masya Allah. Ini kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya menjadi motivasi bagi kita. Dan jangan lupa pesan khusus dari Allah ya untuk bulan haram. Apa pesan dari Allah? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi di bulan-bulan haram tadi diri-diri kalian. Jauhi maksiat. Jangan bermaksiat. Bahkan perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kalau ana sering sebutkan Ramadan karena Ramadan itu istimewa. Antum menangis di Ramadan, datang kembali kepada Allah, istighfar, taubat, menyatakan pengakuan dosa. Masya Allah, itu amalan yang luar biasa kalau ikhlas dan sesuai dengan sunnah, dan semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya di hari-hari 10 awal Dzulhijjah, lebih umum lagi di bulan-bulan haram, kita juga harus perhatikan. Karena justru di situ ada pesan khusus, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan berlaku maksiat di bulan-bulan haram tadi. Kita sudah berlalu setengah bulan ini ya, malam 14. Ayo, orang yang baik itu orang yang sering muhasabah diri, introspeksi diri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, la tajid mu'minan illa wa huwa yuhasibu nafsahu. Tidak kamu dapati seorang mukmin kecuali selalu dia muhasabah diri. Jadi kalau ditanya profesi pokok antum itu apa? Muhasabah diri. Yang lain itu sampingan. Dagang sampingan. Sampingan apa pokok? Dagang sampingan. Yang lain sampingan. Pokoknya kita adalah muhasabah diri. Lah orang yang nggak pernah muhasabah diri, gimana dia mau merasakan kelembutan hati, kekhusyuan, menyadari dosanya? Lalai nanti. Duduk menyepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereplay kehidupannya. Barangkali ada kezaliman yang belum kita halalkan. Barangkali ada harta orang lain yang masih ada pada kita belum kita berikan. Barangkali ada dosa-dosa yang luput belum kita istighfar dan taubat kepada Allah SWT. Terus seorang mukmin selalu seperti itu. Karena itu dia berupaya setiap harinya dia bersih. Setiap harinya dia bersih. Dia lihat di pikirannya, di hatinya, adakah nama orang per orang yang berada tercatat kuat di dalam hati yang membuat hati saya kotor? Si fulan, si ulan, fulana. Nah, ini fungsinya muhasabah diri. Itu Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang dia sudah siapkan untuk esok hari. Ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum nanti kalian dihisab. Wazinu qabla an tuzanu. Zinu, timbanglah diri kalian sebelum nanti kalian ditimbang. Kata Umar bin Khattab, wa tazayyanu lil aradil akbar. Dan berhiaslah, perindah diri kalian untuk ikut pameran besar. Nanti kita akan ikut pameran besar. Apa pameran besar itu? Beliau mengatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari ini akan dipamerkan semua amal perbuatan kalian, tidak ada satupun yang tersembunyi.
Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan kitabnya dari sebelah kanannya, dia akan berbangga, ha umqra'u kitabiyah, ini kitabku, bacalah, bacalah, bacalah. Jadi ikut pameran, berhias sekarang. Nanti kalau pameran itu pantas, bagus, pameran. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kita sepandai-pandai kita menyembunyikan keburukan, di akhirat nggak akan pernah tersembunyi, akan nampak. Bahkan di dunia saja sudah biasa Allah bongkar bagi orang-orang yang tidak mau kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan ini bulan-bulan haram untuk mendidik diri kita supaya bersabar untuk tidak memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian di antara amalan-amalan saleh yang disukai dan disunnahkan di bulan Dzulhijjah, yang pertama diantaranya dijelaskan oleh para ulama, siyamul ayyami samaniyati min Dzulhijjah li ghairil hajj. Puasa 8 hari pertama bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Puasa 8 hari pertama, berarti tanggal 1 sampai tanggal 8, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, itu disunahkan. Berarti tanggal 1 Dzulhijjah sudah boleh puasa. Ada dalil secara khusus, meskipun dalil ini diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama menghukumi hadis ini lemah karena muttarib, guncang, matannya guncang. Hadis muttarib namanya. Sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini sahih. Hadis dari Hafsah radhiyallahu anha qalat arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amalan yang Nabi tidak pernah meninggalkan 4 amalan ini. Ada 4 amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 amalan ini. Siyamu yaumi Asyura. Pertama, puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, nanti di setelah Dzulhijjah. Nanti insyaallah kita mudah-mudahan bisa kita bahas nanti fikih Muharram, puasa Asyura. Kemudian wal asr, puasa 10 awal Dzulhijjah. 10 itu artinya 10-an, karena kalau tanggal 10 tidak boleh puasa. 10 Dzulhijjah yaumun nahar, hari Id, tidak boleh puasa. Wa salasati ayamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi disunnahkan dalam setiap bulan dipuasai 3 hari darinya, bebas hari apapun, tanggal berapapun. Ada yang khusus disebut dengan dalil tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah yang disebut siyam ayyamil bid, puasa bid. Itu puasa di pertengahan bulan 13, 14, 15. Itu ada dalilnya secara tersendiri.
Adapun puasa 3 hari tiap bulan dalilnya umum, jadi tidak tertentu tanggalnya, silahkan. Tapi yang 13, 14, 15 disebut puasa ayyamul bid, ya, hari-hari pertengahan bulan, ya. Nah, kemudian warak'ataini qablal ghadat, 2 rakaat sebelum subuh, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi dalil dalam hadis Hafsah tadi, wasyamul asr, puasa 10 hari awal Dzulhijjah, bagi yang mensahihkan hadis ini, seperti Syekh Albani rahimahullah taala. Bagi yang menganggap hadis ini tidak sahih, tetap para ulama bersepakat disunnahkan puasa tanggal 1 sampai 8 dengan dalil hadis Ibnu Abbas tadi. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 awal hari-hari bulan Dzulhijjah. Pakai dalil umum. Jelas ya, itu dalilnya. Kalau dalil khusus bagi yang mengikuti para ulama kita yang mensahihkan hadis ini, berarti dalil hadis Hafsah tadi, ya, seperti Syekh Albani mensahihkan hadis tersebut. Lalu Syekh Ibn Baz menganggap hadis ini muttarib. Hadis muttarib berarti golongan hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi datang dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah. Dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah, beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah mempuasai 10 awal Dzulhijjah. Dari Aisyah. Cuman ulama yang mensahihkan hadis Hafsah tadi mengatakan bahwa yang tahu itu hujjah atas yang tidak tahu, itu kaidahnya. Nah, sedangkan Hafsah mengetahui Rasulullah SAW itu mempuasai 10 awal Dzulhijjah. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak mempuasai. Berarti yang ngerti Rasulullah SAW mempuasai jadi hujjah atas yang tidak tahu. Jelas maksudnya kaidah itu? Jelas ya? Itu. Jadi yang tahu jadi dalil atas yang tidak tahu. Siapa yang tahu Rasulullah SAW puasa? Hafsah. Ummul Mukminin Aisyah tidak ngerti, menafikan Rasulullah tidak mempuasainya. Ini kalau mendudukkan hadis Hafsah dianggap, artinya disahihkan. Bagi yang menghukumi hadis Hafsah tidak disahihkan, ya sudah selesai. Apalagi menguatkan hadis Ummul Mukminin Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mempuasai 10 awal Dzulhijjah, artinya tanggal 1 sampai tanggal 8. Jelas ya? Nah, tapi para fuqaha mereka sebatas ilmu yang sampai mereka sepakat disunnahkan berpuasa tanggal 1 sampai 8 semampunya. Kok mampunya cuma 2 hari, ya tidak apa-apa 2 hari. Apalagi pakai dalil umum tadi. Dalilnya dari hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya. Nah, itu yang pertama, puasa di awal Dzulhijjah. Jadi yang diberi kemampuan silahkan, puasa termasuk amal soleh. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, kalau yang menunaikan ibadah haji asalnya tidak disyariatkan kecuali jamaah haji yang haji tamattu atau haji qiran, terus dia tidak memiliki hadyu, binatang korban,
maka disyariatkan berpuasa 3 hari pada waktu haji, 7 hari ketika sudah pulang ke kampung halamannya. Puasa 10 hari sebagai ganti dari binatang korban yang dia nggak punya. Jelas ya? Nah, itu. Faman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asaratun kamilah. Barang siapa yang tidak mendapati hadyu, maka hendaknya dia ganti dengan puasa 3 hari saat dia sedang haji, dan 7 hari nanti ketika dia di rumahnya. Itulah 10 bilangan puasa yang sempurna. Nah, para ulama jumhur memilih 3 hari ini paling lambat hari Arafah. Makanya sampai hari tasyrik 11, 12, 13 ini tidak boleh puasanya bagi yang tidak haji. Bagi yang haji tamattu atau haji qiran, dia berpuasa di hari-hari tasyrik ini cukup, dia boleh. Meskipun yang afdal itu sampai tanggal 8. Kalau ngerti dia sudah nggak bawa hadyu, ya udah puasa 3 hari. Misalkan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Karena tanggal 9 tidak disukai berpuasa bagi jamaah haji. Untuk wukuf di Arafah, supaya kuat dia melaksanakan wukuf di Arafah, ya. Nah, itu fadilah yang pertama. Jadi silahkan bagi yang mampu ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 8, maka insya Allah itu masuk dalam hadis Abdullah ibn Abbas, amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga baca Quran, berzikir, sedekah, atau amal-amal yang lainnya dari amal-amal ketaatan dengan keumuman hadis tadi. Dijaga. Orang itu kalau Allah beri kesibukan, kesibukannya itu bentuknya ketaatan kepada Allah, itu tanda taufik dari Allah, dia akan dijaga dari maksiat. Coba orang yang nggak punya kesibukan, bahkan para tolabah saja misalkan, padahal mestinya super sibuk para santri, terus nggak punya kesibukan, nggak baca, nggak belajar, nggak bertanya, nggak membahas, hanya waktunya gitu saja. Ini potensi untuk bermaksiat tinggi. Makanya suhulnya orang yang beriman, kesibukan orang yang beriman itu dalam hal-hal yang ketaatan kepada Allah SWT. Kalau orang diberi taufik oleh Allah untuk itu, ini merupakan anugerah Allah yang sangat besar. Maka perhatikan diri kita, ya. Kadang setan itu menggoda kita dari sisi apa? Di iksar mubahat. Mungkin kalau syirik langsung enggak, kufur enggak, atau maksiat besar langsung enggak. Pertama pintu ya disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, ngobrol lah, bengong dan lain-lain. Lama-lama diseret kepada yang makruhat, cocok masuk makruhat, seret lagi kepada yang muharramat, diharamkan. Nah, kalau sudah begitu akhirnya dijebak kepada kufur dan syirik, naik ke bid'ah. Bid'ah mau, ternyata mau bid'ah dia. Masya Allah. Lihat Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan jerat-jerat setan itu. Gak langsung syirik, gak langsung, ya. Maka lihat kesibukan kita ini. Nah, kemudian yang kedua, fadilah yang kedua di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 awal, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, li ghairil hajj, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji,
Bagi yang menunaikan ibadah haji makruh, dibenci, tapi tidak sampai haram. Ya. Nah, karena itu ulama menghukumi sah jamaah haji yang nggak punya hadyu tadi kok puasa di tanggal 9 sah. Yang 3 hari tadi loh ya. Salah satunya kok tanggal 9 sah. Udah kembali ke sini. Jadi puasa hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji ini sunnah. Yaumu Arafah min afdalil ayyam. Hari Arafah itu termasuk hari yang sangat mulia. Hanya perbedaan ulama, puasa Arafah ini mengikuti wukufnya jamaah haji di Arafah kalau sekarang di Saudi Arabia sana, atau ikut tanggal 9 dalam matlak atau hasil ru'yah di tempatnya masing-masing. Itu aja perbedaannya. Jelas maksudnya ya? Bagi yang mengatakan ini puasa hari Arafah, pertanyaannya ikut mana Arafahnya? Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengikuti wukuf di Arafah, karena Arafah ini di bumi itu cuma satu. Sedangkan ketentuan hari Arafah tanggal berapa berarti? Tanggal 9 Arafah, menentukan tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Karena Arafahnya itu di sana, berarti Allah memilih negeri yang di situ ada Arafahnya yang menjadi rujukan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kadang-kadang mungkin berbeda gitu loh. Sebagian ulama yang lain seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menguatkan pendapat puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana ada bahas beliau yang sangat panjang. 9 Dzulhijjah untuk menentukannya kembali ke daerahnya masing-masing. Sebagaimana Ramadan seperti itu, maka puasa Arafah pun juga seperti itu. Ini perbedaan. Ikhtilaf tadad gitu ya. Ikhtilaf yang saling berbenturan tapi mu'tabar, dianggap, maka tidak boleh konsekuensinya tadlil, tabdi'. Yang puasa tidak ikut, misalkan yang menguatkan Arafah di Saudi misalkan mengatakan yang puasa pakai matlaknya masing-masing sesat, ahli bidah, nggak boleh. Ikhtilaf meskipun tadad, ngerti tadad itu berbenturan, harus dipilih salah satunya. Tapi yang mu'tabar berpijak pada dalil masing-masing, tidak berkonsekuensi tadlil, menghukumi lawannya sesat, yang berbeda dengannya ahli bidah, tidak boleh. Antum turun sujud, untuk turun sujud beda apa tidak beda? Beda apa tidak beda ini? Beda. Satu menguatkan pakai apa dulu? Tangan dulu. Yang satu menguatkan apa dulu? Lutut dulu. Ini ikhtilaf apa namanya? Tanawu apa tadad? Macam-macam yang boleh semuanya apa benturan? Benturan. Yang satu harus salah. Kenapa? Yang satu dilarang. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian turun sujud, jangan merebah seperti merebahnya unta. Berarti kalau seperti unta boleh apa tidak boleh?
Nggak boleh. Lah yang seperti unta itu yang kayak mana? Yang satu yang tangan dulu kayak unta, yang satu yang lutut dulu yang kayak unta. Berarti bisa ditemukan? Nggak bisa. Namanya ikhtilaf apa? Bahasa Arabnya ikhtilaf tadad, perbedaan yang saling berbenturan. Tetapi ini mu'tabar, ilmiah, tidak berkonsekuensi. Yang berbeda dengan kita hukumnya apa? Sesat, ahli bidah, dan yang semisalnya. Tapi harus dipilih salah satunya. Jangan antum bebas, tangan dulu boleh, lutut dulu boleh, rakaat pertama tangan dulu, rakaat yang kedua lutut dulu. Nggak ada seperti itu. Terus yang kayak unta yang mana? Sedang yang satu dihukumi kayak unta, kan begitu. Nah kalau antum boleh-boleh dua-duanya, mana yang kayak unta? Yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang mana? Jelas ya? Beda dengan ikhtilaf tadad yang tidak mu'tabar, nggak pakai dalil. Ini harus dipilih dan salah satunya harus dihukumi salah, yang berkonsekuensi ini dihukumi apa? Bid'ah. Itu seperti ikhtifal bi maulidin nabi, peringatan kelahiran Rasulullah SAW. Ini nggak ada ikhtilaf itu. Kalau dikatakan ikhtilaf tadad, benturan, satunya nggak pakai dalil kecuali rekayasa dalil. Nah ini harus salah, berarti ini bid'ah, ini mengada-ada dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah seperti itu. Nah jadi puasa Arafah ada perbedaan seperti itu. Nanti dipilih mana yang tumaninah. Itu. Jangan jabri. Repot kalau jabri itu ya. Nah, baik. Jadi Arafah hari yang sangat afdol. Dengan dalil Rasulullah SAW mengatakan, kemarin hadis sudah kita nukil ini. Ma min yaumin aktsara min ayyatika fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula, rawahu Muslimun. Tidak ada satu hari pun yang Allah lebih banyak membebaskan seorang hamba dari neraka melebihi hari Arafah. Masya Allah, di hari Arafah fadilahnya Allah merdekakan banyak sekali dari hambanya dari neraka. Ya, dan sesungguhnya Allah pada saat jamaah haji itu wukuf di Arafah, la yadnu, Allah mendekat. Berarti Allah punya sifat dekat. Dekat dalam bahasa dunu, nanti ada sana dekat dengan bahasa al-qurbu gitu. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat. Bahkan ayat ini Masya Allah ya, biasanya kalau orang bertanya kepada Rasulullah pakai wasilah Rasulullah SAW begitu, tapi dalam ayat ini tidak begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni, langsung, bukan fakul, yaitu fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Menunjukkan apa? Doa seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat sekali ijabahnya. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah, dan tidak usah berpikir tentang jawabannya. Kata Umar bin Khattab, ahmilu hammad du'a wala ahmilu hammal ijabah. Saya lebih fokus berdoa, tidak memikirkan jawaban dari Allah. Karena kalau jawaban Allah pasti mampu, Allah pasti bisa, kok nggak terijabai, problem di doa kita. Maka lebih fokus dalam berdoa, jangan fokusnya jawaban. Nggak ada jawaban, nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Akhirnya apa? Tarokat doa, dia tinggalkan apa? Doa. Padahal sekali berdoa itu sudah merupakan ibadah yang sangat agung. Dan doa pasti Allah ijabai, pasti.
Fa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti Allah tidak menyelisihi janjinya. Cuman tinggal bentuk ijabahnya. Ada diijabahi dengan diberi apa yang dia minta. Ada diijabahi dengan dipalingkan dia dari sesuatu yang besar, yang berbahaya yang akan menimpanya. Diselamatkan dia dari bahaya yang akan menimpanya, yang itu lebih dia butuhkan daripada diberinya doa tersebut. Pasti diijabahi. Yang ketiga, yu'ajjal, ditunda. Ditunda baik di dunia maupun di akhirat. Ibrahim alaihissalam puluhan tahun berdoa minta keturunan, baru diijabah puluhan tahun. Itu hamba Allah Khalilur Rahman. Musa puluhan tahun, bahkan bisa ditunda sampai diberikan di kapan? Di akhirat. Sedang pemberian ijabah doa di akhirat itu lebih bagus berlipat-lipat daripada ketika diberikan di dunia ini. Masya Allah. Maka jangan lemah dalam berdoa. Doa, doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Doa. Rasulullah SAW mengatakan begitu. Bahkan ulama mengatakan bedanya makhluk dengan khalik. Makhluk itu kalau dimintai, bosen, jengkel, marah, bahkan mencela dan mengusir yang minta kepadanya. Tapi kalau Allah dimintai, semakin Allah itu cinta kepada hambanya. Sampai Nabi mengatakan tadi apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang nggak mau minta sama Allah, Allah marah sama dia. Sombong. Jelas ya? Nah, puasa Arafah di hari Arafah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa di hari Arafah bisa menebus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Maka fadilah atau keutamaan puasa hari Arafah itu bisa menebus dosa 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dosa apa ini yang ditebus, diampuni? Dosa-dosa kecil. Syaratnya apa? Puasa kita hari Arafah, meskipun itu puasa sunnah, jangan dibarengi dengan perilaku dosa besar. Kembali ke kaidah asal apa? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadhan ilal ramadhan. Dalam satu riwayat, al umrah ilal umrah wal haji ilal haji mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, haji ke haji berikutnya, itu sebagai penebus dosa-dosa kecil di antara keduanya, dengan syarat dijauhi dosa besar. Maka sampai kemarin kita sudah sampaikan tentang fadilah puasa Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan penuh harap kepada Allah, diampuni dosanya yang telah berlalu. Dosa apa ini? Dosa kecil. Dengan syarat apa? Puasanya tidak dibarengi dosa besar. Puasa yang bersamanya dosa besar lemah ini, nggak bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka yang dimaksud Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu puasa yang dijauhi dengannya dosa-dosa besar. Kalau tidak, nggak terhapus, karena syaratnya nggak dipenuhi. Jelas ya? Nah, baik.
Insyaallah demikian ya kajian kita malam hari ini fikih Dzulhijjah. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya dari kelanjutan materi ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.